Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian? Sehat kan? sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa ya. Coba Kecia pimpin doanya. Terima kasih, Bu. Baiklah kepada teman-temanku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Kecia. Ya, Bu. Siapa sih hari ini yang tidak hadir? Coba Ibu absen dulu ya. Mila, Kadek Mila Sari, Ibu. hadir. Kecia, Hadir, Bu. baik. Hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memberi tahu tentang penilaian hari ini. Ibu akan memberikan penilaian 2, yaitu kelompok dan individu. Penilaian kelompok terdiri atas kelengkapan data, kreativitas, wawasan atau penguasaan materi, kerjasama, dan yang terakhir pengaturan waktu. Dan untuk penilaian individu ada kemampuan bertanya, kemampuan menjawab, dan yang terakhir kemampuan berpendapat. Nah, itu penilaian kita hari ini. Kemudian kita minggu lalu membahas tentang apa? Ada yang ingat? Coba. Ibu Kecia. mempelajari Kecia? tentang sosiologi, Bu. Oh ya, bagus, masih ingat ya Kak Kecia. Kalau pengertian sosiologi minggu lalu, coba Mila, masih ingat nggak? Pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek dalam masyarakat, Bu. Ya, bagus. Masih ingat semuanya ya materi minggu lalu. Nah, di sini Ibu akan memberikan pretes kepada kalian sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi hari ini, yaitu materi hari ini adalah fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat dan lingkungan. Pretes yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan fungsi sosiologi? Coba yang bisa siapa? Coba Kecia, bisa nggak? Izin menjawab, Bu. Fungsi sosial ya, itu mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat, Bu. Ya, bagus. Udah bagus ya, Kecia. Tapi Ibu di sini akan menambahkan jawaban dari Kecia tadi. Fungsi sosiologi dapat melihat dengan jelas siapa diri kita, membantu untuk mampu mengkaji di tempat kita di masyarakat, untuk memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain, agar kita lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala-gejala sosial masyarakat yang makin kompleks saat ini. Kemudian, pretes yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat. Coba, siapa yang bisa? Ya. Saya, Bu. Coba bisa nggak? Apa yang dimaksud dengan masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat. Sekian, Bu. Ya, bagus. Makasih ya, Mila. Tapi Ibu akan, jawaban Mila udah bagus, tapi Ibu akan lebih menambahkan jawabannya. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan di suatu tempat. Itulah itu dari Ibu, biar lebih baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita hari ini, yaitu
mengenai fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat dan lingkungan. Sebelumnya, apa sih pengertian dan ruang lingkup sosiologi? Sosiologi mempunyai dua pengertian dasar, yaitu sebagai ilmu dan sebagai metode. Sebagai ilmu, sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis berdasarkan analisis berpikir logis. Sebagai metodenya yaitu sosiologi ada cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Objek sosiologi dan orientasi sosiologi seperti objek material. Objek material adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Objek formal adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dan hubungan manusia di masyarakat. Ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Ciri-ciri sosiologi seperti empiris, kumulatif, teoritis, dan non-etis. Kemudian pendekatan, fungsi, tujuan, metode penelitian, dan perspektif sosiologi. Pendekatan komparatif dan pendekatan holistik. Kedua pendekatan tersebut merupakan pendekatan sosiologi. Fungsi sosiologi dapat melihat dengan jelas siapa diri kita, membantu untuk mampu mengkaji tempat kita di masyarakat, untuk memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain, agar kita lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala-gejala masyarakat yang makin kompleks saat ini. Tujuannya yaitu memahami konsep-konsep sosiologi, memahami berbagai peran sosiologi dalam kehidupan masyarakat, menemukan sikap, kesadaran, dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Metode penelitian sosiologi adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Lahirnya sosiologi yaitu perkataan sosiologi pertama kali diciptakan pada tahun 1839 oleh Auguste Comte, seorang ahli filsafat berkebangsaan Prancis. Comte lah yang pertama kali menggunakan nama sosiologi. Selain itu, Comte memberi sumbangan yang begitu penting terhadap sosiologi. Karena itu, para ahli umumnya sepakat untuk menjulukinya sebagai bapak sosiologi. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat adalah sebagai sistem sosial yang dinamis. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Terbentuknya masyarakat terhadap sekumpulan orang berdiam atau bermukim di suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif singkat dan akibat dari hidup bersama dalam waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan. Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. Elemen-elemen sosial itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu yang berinteraksi satu sama lain. Adapun struktur sosial mencakup susunan, status, dan peran yang terdapat di dalam suatu sosial. Organisasi sosial merupakan jaringan hubungan sosial antar warga masyarakat yang bersangkutan di suatu tempat dalam waktu yang relatif lama. Dinamika sosial adalah penelaah tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam fakta-fakta sosial yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Baiklah, itulah sedikit materi dari Ibu. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tanya, Bu. Ya, Mila, silakan. Apakah sosiologi berfungsi sebagai ilmu yang penting, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaannya tadi, apakah sosiologi berfungsi sebagai ilmu? Itu penting. Ya, penting karena fungsi sosiologi itu dapat kita lihat tadi Ibu sudah jelaskan apa sih fungsi sosiologi itu, yaitu sebagai mengenal jelas siapa diri kita, membantu untuk mampu mengaji tempat kita di masyarakat,
untuk memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, sehingga sosiologi berfungsi sebagai ilmu itu penting di masyarakat. Itu apakah sudah cukup, Mila, atas jawaban dari Ibu? Bu, terima kasih, Bu. Ya. Yang lain apakah sudah paham? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah paham semua, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok untuk menganalisis video yang nanti Ibu berikan. Ibu akan membagi kelompok dalam kalian ke beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu Kezia dan Mila, yang kelompok kedua Primamori, dan ketiga Primamori. Silakan Ibu akan share video yang kalian akan analisis. Silakan tonton dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi sosiologis sebagai ilmu bersama saya Fakhrudin Sujarwo. Materi ini merupakan materi pembelajaran mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 tingkat SMA kurikulum 2013. Ada beberapa indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian ilmu sosiologi. Yang kedua, menjelaskan objek kajian sosiologi. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri sosiologis sebagai ilmu. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat ilmu sosiologi. Adalah Auguste Comte, merupakan tokoh yang mempelopori lahirnya sosiologi sebagai ilmu yang secara khusus membahas tentang masyarakat. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai Bapak Sosiologi. Dalam perkembangannya, kemudian Emile Durkheim memperkenalkan metodologi sosiologi, dan istilah sosiologi semakin populer dan diakui sebagai ilmu dalam bukunya Principles of Sociology. Istilah sosiologi berakar dari kata socius yang berarti teman atau kawan, dan kata logos yang artinya kata atau berbicara. Jadi secara harfiah, sosiologi berarti ilmu yang membahas tentang masyarakat. Masyarakat merupakan objek dari kajian ilmu sosiologi. Akar kata masyarakat diambil dari bahasa Arab, yaitu musyarok, yang berarti bersama-sama. Karena itu, sosiologi terfokus pada hubungan atau relasi antar manusia dan mempelajari proses atau dinamika yang terjadi dalam hubungan tersebut. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat. Yang pertama, sekelompok manusia yang hidup bersama dalam tempat yang sama dan waktu yang relatif lama, dan kemudian membentuk satu kesatuan. Yang kedua, mereka memiliki hubungan antar manusia yang saling mengerti, saling memahami, merasakan, dan memiliki harapan yang sama. Dan yang ketiga, terdapat sistem komunikasi dan adanya peraturan yang mengatur hubungan antar manusia sehingga tercipta suatu sistem kehidupan bersama. Ada beberapa tokoh yang memandang tentang pokok bahasan sosiologi. Menurut Emile Durkheim, pokok bahasan sosiologi adalah fakta sosial, yaitu pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia dalam bertindak, berpikir, dan merasa. Adapun menurut Max Weber, pokok bahasan sosiologi adalah tindakan sosial yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Artinya, sosiologi mempelajari masyarakat berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan hasil observasi, tidak spekulatif, dan menggunakan akal sehat. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Artinya, sosiologi berusaha menyusun penjelasan atau abstraksi dari hasil observasi dan fakta yang ada. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, teori-teori yang ada merupakan bentuk pembaruan
atau revitalisasi teori-teori sebelumnya untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan memperluas kajian teori-teori lama. Dan yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis. Artinya, kajian sosiologi bukan ditujukan untuk melihat dan menilai baik buruknya suatu fenomena, akan tetapi menganalisa fenomena tersebut secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa manfaat yang masyarakat bisa dapatkan ketika mempelajari ilmu sosiologi. Yang pertama adalah pembangunan. Sosiologi berguna untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian dalam pembangunan. Yang kedua, penelitian. Dengan sosiologi akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jika berkenan, silakan klik subscribe channel YouTube kami. Juga temui kami di Facebook fanpage dan kunjungi blog kami di www.fahdisjro.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah video yang telah Ibu tayangkan. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. 20 menit kemudian. Baiklah, untuk kelompok 1 apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah. Untuk presentasi pertama, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Ya, izin mempresentasikan ya, Bu. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wicahyani selaku guru yang mengampu pelajaran tersebut. Kemudian yang pertama saya Kezia Febiani Putri Siswandi akan menyampaikan hasil diskusi kami yang kemudian akan dilanjutkan oleh Mila. Jadi Auguste Comte ini dikenal sebagai bapak sosiologi. Dia berasal dari dua kata yaitu sosio dan logi sehingga digabung menjadi ilmu yang membahas masyarakat. Objek sosiologi itu adalah masyarakat. Sosiologi itu berfokus pada hubungan relasi antar manusia yang terjadi dinamika di sana. Arti masyarakat sendiri yaitu yang pertama sekelompok manusia yang hidup bersama di tempat yang sama dan waktu relatif lama, kemudian membentuk kesatuan. Kemudian yang kedua itu memiliki hubungan saling mengerti, memahami, merasakan, dan memiliki harapan sama. Kemudian terdapat sistem komunikasi yang adanya peraturan dan mengatur manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kadek Milasari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kezia. Emil Durkheim memandang pokok pembahasan sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial adalah sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa. Ciri sosiologi sebagai ilmu yang pertama empiris, yaitu sosiologi mempelajari fakta yang ada hasil observasi. Yang kedua teoritis, yaitu penjelasan dari fakta. Yang ketiga kumulatif, yaitu teori yang ada merupakan sebagai pembaharuan untuk penyempurnaan. Yang keempat, nonetis, yaitu tidak melihat baik buruknya suatu fenomena. Dan yang terakhir, manfaat, yaitu sebagai pembangunan penelitian sosial dan untuk merencanakan suatu agar lebih baik. Sekian, terima kasih, Bu. ya baik. Ya baik, terima kasih ya kelompok 1 atas presentasinya. Kelompok 2 prememori, kelompok 3 prememori. Baiklah, dari ketiga kelompok tersebut sudah baik dalam berdiskusi dan menyampaikan apa
ya hasil dari diskusi kelompoknya. Sudah bagus, Ibu, apresiasi. Kita sudah dalam ujung pembelajaran ya. Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Izin menyimpulkan, Bu. Ya, Kejia, silakan. Jadi, sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang masyarakat dan fungsi sosial sebagai sistem yang mempelajari cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Kezia. Sudah bagus tadi yang disimpulkan Kezia, tapi Ibu akan menambahkan mengenai kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Sosiologi mempunyai dua pengertian dasar, yaitu sebagai ilmu dan sebagai metode. Sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis berdasarkan analitis berpikir logis. Fungsi sosiologi dapat melihat dengan jelas siapa diri kita, membantu untuk mampu mengkaji tempat kita di masyarakat, untuk memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain. Kemudian organisasi sosial merupakan jaringan hubungan sosial antar warga masyarakat yang bersangkutan di suatu tempat dan dalam waktu yang relatif lama. Dinamika sosial adalah penelaahan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam fakta-fakta sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, itu merupakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan post-test atau tugas di rumah untuk kalian kerjakan. Ibu ingin melihat seberapa pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Soalnya Ibu akan set. Nah, ini merupakan soal post-test atau tugas kalian. Itu pilihan ganda 10 soal yang akan dikumpul minggu depan ya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.